Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sempat mencoba berbagai emulator Android untuk menjalankan emulator Windows WinLator di dalam emulator Android. Selain itu, kemarin juga kita sempat melakukan kebalikannya, yaitu menjalankan emulator Android di dalam WinLator. Kalian bisa lihat video tersebut di channel saya. Saya sarankan kalian lihat video tersebut terlebih dahulu, karena video ini tuh lanjutannya dan mengandung spoiler. Jadi serius, kalian mending nonton dulu video sebelumnya. Jadi di video kemarin tuh pas kita coba jalanin WinLator di dalam emulator Android, WinLatornya tuh selalu crash. Dan dugaan pertama saya itu karena arsitektur yang dipakai emulatornya itu pakai x86, sedangkan WinLator hanya support arsitektur ARM 64-bit. Jadi di video ini saya akan coba menjalankan emulator Android yang baru rilis di platform ARM 64-bit, yaitu BlueStacks Air. Ini adalah BlueStacks versi khusus Mac yang pakai prosesor Apple Silicon seperti Apple M1. Dan tentu saja seperti yang kalian tahu, Apple Silicon ini pakai arsitektur ARM, bukan x86. Jadi ada kemungkinan kita bisa jalanin WinLator di sini, karena emulator ini tuh pakai arsitektur ARM 64-bit. Dan sebelum saya coba emulator ini, terima kasih banyak untuk yang sudah join membership. Kalian bisa lihat video saya lebih awal khusus yang sudah join. Dan ini tuh harganya cuma 5.000. Wah, murah banget. Di video ini saya akan coba di komputer Apple Croak. Ya, karena ini cuma bisa di Mac. Yaitu Mac Mini 2020 yang pakai SoC Apple M1. Ini yang versi RAM 16GB dan internal 256. SoC Apple M1 ini dibuat pakai fabrikasi 5 nanometer dan memiliki 8 buah core dengan 4 buah core besar dan 4 buah core kecil. Ini pakai jenis CPU yang sama seperti yang dipakai Apple A14 Bionic. Dan untuk GPU-nya, ini pakai GPU Apple Croak dengan 7 atau 8 core. Core itu maksudnya jumlah otak GPU-nya, bukan yang suka dimintain sama bocil TikTok kandang monyet. Walaupun secara penampilan sama, tapi komputer ini tuh jauh banget lebih kenceng dibandingin Mac Mini keluaran 2014 yang pakai Intel. Kalian bisa lihat video saya coba pasang Windows 11 dan tes performa Mac Mini keluaran 2014 di channel saya. Langsung aja kita mulai proses coba pasang emulator Android BlueStacks Air di komputer ini. Untuk install BlueStacks Air, pertama kalian tinggal buka browser favorit kalian. Setelah itu buka search engine favorit kalian, lalu cari BlueStacks. Setelah masuk website BlueStacks, sepertinya ini langsung tahu kalau kita tuh pakai Mac yang pakai Apple Silicon. Jadi kita langsung disuruh buat download BlueStacks Air alias versi BlueStacks khusus untuk Apple Silicon. Langsung aja kita download file DMG-nya. Dan setelah downloadnya beres, tinggal buka file DMG-nya. Lalu drag aplikasi BlueStacks Air-nya ke folder aplikasi. Di Mac itu gampang banget install aplikasinya, nggak kayak di Linux yang repot harus compile sendiri dari awal. Setelah itu saya coba jalanin BlueStacks Air-nya. Dan ini loading awalnya itu lama banget, muncul background hitam kayak gini. Tapi akhirnya kita masuk juga ke BlueStacks ya, dan ini tuh beneran bisa jalanin emulator Android-nya. Kalau dari tampilan settingnya ini tuh kayak Android jadul, kayak Android 5, Android 6 gitu. Tapi anehnya tuh ini si notifikasinya seperti Android 12 ke atas. Jadi ini tuh sebenarnya versi Android berapa sih? Emulator ini ada Play Store-nya dan saya akan coba login buat pasang aplikasi dan game buat dites. Dan ini saya sukses login di sini, gak ada masalah. Tidak seperti saat saya install FateOS di Mac Mini yang umurnya 6 tahun lebih tua kemarin. Kalian bisa lihat video tentang FateOS di channel saya. Selanjutnya saya penasaran dengan spek emulator Android-nya. Jadi saya coba download CPU Z dan juga device info HW di Play Store. Kalau di CPU Z ini kedetek sebagai ARM. Akhirnya kita bisa coba emulator ARM beneran bukan x86. Tapi ini sepertinya agak ngebug CPU Z-nya. Selanjutnya saya coba device info HW. Dan di sini kita memiliki RAM 4GB, internal 128 dan sistem Android 13. Tapi yang paling utamanya itu, ini arsitekturnya beneran pakai ARM 64 seperti rata-rata HP dan bukan x86 seperti rata-rata PC. Dan gak tahu kenapa di sini Apple Croaknya cosplay jadi Smash Exynos. Tapi anehnya GPU-nya malah Adreno. Ini tuh maunya apa sih? Selanjutnya saya akan coba install beberapa game di emulator BlueStacks Air ini dan coba tes performa prosesor M1 EVOS ini. Apakah bisa mengalahkan RRQ, mengalahkan HP gaming? Untuk Genshin Impact ini support menurut Play Store dan bisa langsung dipasang. Dan setelah masuk, kita disuruh buat download datanya yang ukurannya cukup badak. Ini tuh sekitar 30GB. Dan setelah beres download, ini langsung verify dan lain-lainnya. Di sini tuh pas saya coba di Mac Mini keluaran 2014 malah gagal terus dan gak pernah masuk ke game kikirnya. Tapi di Mac Mini yang M1 auto bisa dan masuk pintunya.
Setelah loading, ini langsung masuk ke gamenya. Tapi ini tuh kayak agak-agak nge-lag gitu dan sering stuttering. Padahal ekspektasi saya tuh awalnya udah tinggi banget bakalan lancar. Ya, karena prosesor Apple Clock ini tuh katanya bagus banget. Dan setelah saya turunin settingnya ke low juga sama aja ini masih stuttering dan cukup nge-lag performanya. Saya coba iseng gacha, namun sayangnya hasilnya tidak wangi-wangi dan saya gak dapat bintang 5. Di sini gacanya bau terasi tidak sewangi gacha di J2 Prime kemarin. Saat saya lihat-lihat lagi, ternyata ini tuh emulator ada settingannya. Jadi saya mau coba dulu ubah itunya si settingannya, mungkin bakalan bisa lancar kalau saya ubah dikit settingnya. Pertama, saya coba ubah dulu dedicated RAM-nya jadi RAM 8GB. Dan juga kita tampilin FPS-nya biar kita bisa tahu ini seberapa lancar. Selain itu, resolusinya saya ubah jadi 1600x900. Soalnya ini sebelumnya pakai 2K. Mungkin ini tuh nge-lag karena resolusinya terlalu badag. Dan selanjutnya saya restart emulatornya buat coba pakai setting baru. Setelah pakai setting baru, ini menjadi lebih lancar. Untuk FPS-nya pakai setting low ini dapat sekitar 25-30 FPS. Seharusnya ini tuh lancar kalau hanya dari angkanya. Tapi sayangnya sebenarnya saat beneran dipakai ini tuh gak enak dimainin. Ini karena banyak banget stutteringnya. Jadi FPS-nya ini tuh gak stabil dan sering tiba-tiba tuh kayak nge-freeze sebentar gitu. Saya sih curiganya ini karena emulatornya masih baru rilis, jadi agak kurang stabil buat mainin game kikir. Jadi ya seharusnya ini tuh lancar, tapi karena emulatornya masih kurang stabil dan stuttering jadinya gak lancar dan gak enak dimainin untuk sekarang. Selanjutnya saya akan coba Babaji Mobile. Untuk Babaji Mobile ini juga bisa diinstal lewat Play Store dan kompatibel. Dan yang paling saya kaget, ini tuh beneran bisa pakai setting paling rata kanan HDR Extreme yang paling tinggi di Babaji. Biasanya saat saya coba Babaji itu mentok-mentok di HDR Ultra, jarang bisa sampai rata kanan mentok gini. Tapi yang lebih kagetnya lagi itu, ternyata ini tuh sangat-sangat lancar banget. FPS-nya tuh hampir banget lock di 60 FPS dan dapat sekitar 55-60 FPS. Dan ini tuh asli, real. Karena saya sendiri ngerasa ini tuh smooth ini pergerakannya, padahal pakai setting yang rata kanan banget. Ini juga gak ada masalah stuttering kayak Genshin, jadi beneran asli lancarnya. Asli seperti bebek goreng Haji Slamet spesial sambal korek. Sepertinya performa Apple M1 ini tuh keluar semua saat dipakai main PUBG di emulator BlueStacks Air. Mungkin emulator ini cukup teroptimisasi buat Babaji, tapi kalau buat game kikir masih ngebug. Kalau saya bisa main PUBG selancar ini waktu dulu, mungkin saya udah pipis di celana saking lancarnya. Soalnya dulu saya main PUBG Mobile tuh cuma bisa pakai smooth medium atau smooth high gara-gara HP-nya kentang. Karena PUBG lancar banget, saya jadi semakin penasaran dengan performa emulator ini. Jadi selanjutnya saya bakal coba Antutu. Ini tuh adalah aplikasi benchmark buat tes kemampuan perangkat Android. Fungsinya sama seperti Shopee dan My Telkomsel. Sayangnya Antutu ini udah gak ada di Play Store, jadi installnya harus manual lewat pasang APK di websitenya. Saya bakal coba pakai Antutu versi 10 ini tuh yang terbaru dan juga pakai versi 3D Bench yang asli bukan yang light karena emulatornya udah 8GB RAM-nya. Di sini HP-nya terdeteksi sebagai Smash Nook S21 Ultra oleh Antutu. Langsung aja kita coba jalanin benchmarknya. Dan ini tuh anehnya kok malah di-skip ya si tes 3D-nya. Kayaknya ini emulasi GPU-nya masih gak terlalu bagus dan ngebug. Sayangnya ini di tengah jalan malah crash dan kita gak bisa dapetin skornya. Sepertinya emulator ini masih beneran versi beta dan belum bener-bener stabil. Dan untuk yang ditunggu-tunggu dan saya penasaran pakai banget, saya bakal coba pasang emulator Windows WinLator di dalam emulator Android BlueStacks Air. Iya, emulator Windows di dalam emulator Android, kalian gak salah denger. Ini adalah mimpi saya di video sebelumnya yang tidak tercapai. Karena laptop jadul yang saya pakai kemarin tuh prosesornya Intel, sedangkan Mac Mini ini prosesornya Apple Silicon yang pakai arsitektur ARM. Pertama, saya download APK WinLatornya dari situs resminya, dan coba install APK-nya. Saya bakal pakai WinLator versi terbaru saat video ini dibuat, yaitu 9.0. Setelah diinstal, saya coba jalanin WinLatornya, dan ini tidak ada masalah crash. WinLatornya lanjut ke loading system files, dan setelah beres kita bisa bikin kontainer baru. Setelah bikin kontainer baru, langsung aja saya coba jalanin. Dan saat saya coba jalanin BlueStacks di komputer yang pakai prosesor Intel X86 itu langsung crash.
Tapi kalau BlueStacks R di Apple Silicon ARM 64, ini langsung masuk ke dalam WinRatornya dan tidak crash. Akhirnya kita bisa menjalankan BlueStacks di dalam WinRator. Seperti berbagai meme yang ada di Pesnuk, ternyata ini beneran bisa. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, karena cuma bisa di emulator yang pakai arsitektur ARM 64. Selanjutnya saya bakal coba copy gamenya. Sayangnya BlueStacks R ini tuh gak bisa langsung pindahin file, jadi saya tuh harus copy zip gamenya tuh lewat Snapdrop, dan ini tuh agak-agak cukup ribet prosesnya. Tapi setelah itu akhirnya gamenya bisa ke copy, dan saya bisa coba jalanin gamenya. Pertama, saya coba CS 1.6. Awalnya saat saya coba jalanin, ini muncul error dan coba ganti setting grafiknya. Tapi setelah itu gamenya bisa jalan. Ya, bisa jalan tapi ini malah muncul blank screen, jadi anggap aja gak jalan. Awalnya saya curiga ini gara-gara masalah di XVK-nya, tapi setelah saya ganti ke WYND 3D juga sama aja masih ngeblank hitam. Selanjutnya saya coba NFS Underground 2, dan sayangnya untuk NFS U2 ini gak muncul. Ini gak muncul apa-apa pas dijalanin. Saya udah coba ubah setting WinRatornya dan ini tuh tetap gak mau jalan. Kalau ini sih saya agak curiganya ada masalah di emulasi ARM ke X86-nya alias di box 64-nya yang mungkin belum support Apple Silicon atau gak support BlueStacks. Tapi ada satu game yang bisa saya coba jalanin. Saya bisa jalanin WineMine alias Minesweeper. Jadi secara teknis kita berhasil main game pakai WinRator di dalam emulator BlueStacks dengan emulator BlueStacks R. Singkatnya, kita bisa jalanin WinRator di dalam BlueStacks. Tapi karena emulator ini belum terlalu stabil, baik BlueStacks R ataupun WinRator, jadi hampir semua game itu masih belum bisa berjalan. Kecuali Minesweeper. Kesimpulannya, BlueStacks R ini adalah emulator Android yang didesain khusus untuk prosesor Apple Korak yang pakai arsitektur ARM. Untuk performanya ini cukup baik, karena ya memang prosesor Apple Koraknya sendiri itu bagus. Namun sayangnya karena emulator ini masih versi beta, jadi belum stabil dan ada bugnya. Misalnya seperti pas main game Kikir masih stuttering, atau saat coba Antutu gak jalan benchmark 3D-nya. Tapi saking bagusnya Apple Silicon ini, kita bisa jalanin WinRator di dalam emulatornya. Dan akhirnya mimpi basah saya tercapai, yaitu untuk menjalankan emulator Windows di dalam emulator Android, dan di dalam Mac. Jadi kalau kalian punya Mac yang pakai Apple Silicon, emulator ini bisa dicoba. Namun jangan terlalu tinggi ekspektasinya karena masih versi beta. Tapi saya yakin ini dengan berjalannya waktu, emulator ini bakalan lebih lancar dan lebih stabil performa dan kompatibilitasnya. Oh iya, salah satu hal yang saya rasakan saat pakai Mac Mini EVOS ini tuh adem banget, gak panas sama sekali, bahkan pas dipakai main game sekalipun. Dan jelas gak bisa kalau dipakai buat masak sosis, seperti di Mac Mini 2014 kemarin yang panas banget. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.